1 tahun seperti pada bahan ini ya. Nah, ini pas genap 1 tahun untuk bahan ini saya dongkel. Mungkin kalau teman-teman yang tidak punya modal mau lebih irit lagi, saya ada solusi ya. Dengan cara bagaimana? Saya pernah update untuk cara membuat pupuk cair tanpa banyak modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sebelumnya nanti saya minta maaf ya, ini posisi saya saat ini berada tepat di pinggir jalan raya, jadi sedikit berisik kendaraan lalu lalang ya tentunya. Nampak di belakang saya bahan bonsai ke depan program akar Waru Ekspos Akar ya. Ada sekitar 20 bahan saya tanam di sini. Biasa saya dari kecil-kecil sejari ya. Usia tanam nyampe saat ini pas 3 bulan. Saya mau berbagi untuk teman-teman. Tentunya kita proses membuat bahan bonsai dari nol. Kalau kita kelas balik ke sebelumnya kita proses, ada target. Ini nanti ke depan akan saya lakukan proses nyampe jadi bahan dasar yang maksimal. Itu target saya 1 tahun seperti pada bahan ini ya. Nah, ini pas genap 1 tahun untuk bahan ini saya dongkel. Nah, saya mau mencoba lagi untuk semakin memperbanyak untuk program bahan bonsai. Jadi teman-teman tetap semangat berkarya apapun ID bahan bonsainya. Kali ini saya pengen melakukan perawatan tahap awal setelah 3 bulan yang lalu saya lakukan tanam. Dan tadi sudah saya lakukan beberapa pruning. Kenapa saya lakukan pruning nanti sedikit akan saya spilkan untuk teman-teman. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya dan nanti tahap-tahap pemberian pupuknya seperti apa akan saya spilkan untuk teman-teman. Kita sharing, kita berbagi, kita belajar bersama. Keseluruhan untuk bahan ini sudah saya lakukan pruning atau pengurangan daun yang kurang sehat tentunya ya, karena akan mengganggu untuk proses nanti seperti yang kita inginkan, dimana akar yang terekspos biar cepat pertumbuhannya. Sedikit saya mau spill berbagi untuk teman-teman memahami sebuah nutrisi ya. Nah, saya ambilkan contoh 1 daun ini ya. Nampak sudah ada di hadapan layar kaca teman-teman. Nah, seperti daun berlubang seperti ini lebih baik kita buang sekalian ya keseluruhan. Karena apa? Nah, kalau kita secara logika ya, dengan kondisi daun seperti ini, sebuah nutrisi dari tangkai naik ke atas, dia akan menyebar ke daun, kemudian nyampe ujung kembali turun lagi. Nah, kalau seandainya ada lubang seperti ini, tentunya naik turunnya nutrisi akan terganggu lubang. Seperti ini, naik ke atas ke ujung, turun ada lubang, dia akan belok. Jadi kalau terlalu banyak lubang,
asupan nutrisi naik turunnya juga terhambat. Juga seperti daun yang seperti ini ya, ini biasa ada kuning-kuning di paling pinggir, ini juga akan mengganggu asupan nutrisi naik turun. Ya kita memaksimalkan ya untuk membuang daun, jangan terus keseluruhan yang berlubang kita buang. Seandainya masih seperti ini masih agak mending ya dibanding yang tadi. Ini kita sisakan, tidak apa-apa, kita tidak perlu pruning. Oke, saya mau berbagi untuk teman-teman tahap lanjutan untuk pemupukan agar target ini nanti sesuai yang saya inginkan. Rencana insya Allah kalau tanaman ini tanpa ada gangguan, saya targetnya sekitar 1 tahun ya sudah jadi bahan dasar dengan awal proses dinding ground long. Di sini ketinggian dinding ground long ini 50, terus potongan panjang karpetnya juga 50. Oke, langsung saja saya mau melakukan untuk pemupukan, dimana ini belum pernah saya pupuk kimia karena saya menunggu perkembangan dulu, dan waktu timing yang tepat sepertinya sudah kondisi seperti ini untuk melakukan pupuk kimia. Kenapa saya pakai pupuk kimia? Karena saya kejar targetnya. Jadi nanti saya lakukan pemupukan dengan nutrisi yang bagus agar perkembangan ini nanti cepat. Dan untuk batang sebesar ini tentunya akar sudah ada juga yang tembus ke bawah, dan mungkin juga ada akar, beberapa akar yang kecil masih ada di atas, tentunya akar serabut. Jadi untuk asupan nutrisi akar yang besar sudah tembus ke bawah, akar yang serabut tentunya tidak kebagian nutrisi ya, makanya kita kasih nutrisi yang bagus agar akar yang serabut di atas, yang kecil mengejar untuk akar yang besar. Kenapa ini tadi saya lakukan penyiraman dahulu sebelum saya melakukan pemberian pupuk? Karena saya punya alasan tersendiri secara logika ya, kalau kita nalar. Pupuk nanti yang saya mau berikan di sini pupuk cair. Sedangkan untuk media tanam di dalam dinding ground dengan ketinggian 50 cm ini media tanamnya kering. Jadi perlu full dibasahi dulu nyampe tembus ke bawah, agar nanti pas kita penyiraman pupuk cair cepat meresap ke seluruh media tanam yang ada di sini. Oke, seperti apa pupuk yang akan saya kasih ini nanti setelah penanaman 3 bulan yang lalu, dimana saya mengejar untuk pertumbuhan ini nanti cepat maksimal. Di sini saya memakai NPK Mutiara yang 16. Mungkin kalau teman-teman yang tidak punya modal mau lebih irit lagi, saya ada solusi ya. Dengan cara bagaimana? Saya pernah update untuk cara membuat pupuk cair tanpa banyak modal dengan memanfaatkan bekas kotoran sapi yang sudah keras, kita rendam ke air, dan airnya nanti kita bisa pakai untuk penyiraman. Tapi tentunya nutrisinya kurang sedikit, maksimal ya, tapi ya sudah bagus itu kalau mungkin kita tidak ada modal untuk beli pupuk yang NPK, atau mungkin teman-teman punya solusi lain, ada yang lebih bagus dari NPK ini yang bisa dicairkan,
yang mudah terurai terkena air akan lebih bagus. Nah, untuk cara pembuatan pupuk cair dengan modal yang sedikit, paling kita modalnya tenaga ya. Yang saya sampaikan tadi, saya pernah update cara bikinnya bagaimana, manfaatkan bekas kotoran sapi yang sudah keras. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan videonya, bisa simak untuk teman-teman. Oke, saya langsung mau melakukan pemberian pupuk ini. Nanti paling takarannya 1 dinding ground, saya kasih 1 gayung. Alhamdulillah selesai kali ini sudah saya lakukan untuk perawatan jar target. Nanti rencana insya Allah kalau tidak ada hambatan 1 tahun proses membuat bahan dasar. Nah, sebenarnya untuk hal ini sangat disayangkan ya, kalau teman-teman pengen maksimal lagi, lakukan perawatan rutin untuk terutama daun di atas agar tidak terkena hama ya, terserang hama, seperti halnya belalang ataupun ulat ataupun hama daun yang lain. Lakukan perawatan 1 bulan sekali dengan melakukan penyemprotan pada daun. Terkena hama ataupun tidak terkena hama, lakukan penyemprotan. Ini akan lebih maksimal lagi ya, akan lebih mempercepat untuk kita berproses. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan ini nanti seperti apa. Akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan yang tidak bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.